di Inpres itu kan perintahnya blokir. Waktu membuka blokir, itu ada Inpres tersendiri kepada Menteri Keuangan yang kita tidak ketahui atau bagaimana? Karena di Inpres tidak ada syarat dan ketentuan untuk membuka blokir. Tiba-tiba ambil inisiatif yang kita nggak tahu nih inisiatifnya bagaimana ini. Blokirnya dibuka. Padahal waktu blokir datang ke kita mengatakan atas nama penghematan maka kami minta persetujuan DPR. DPR dengan senang hati dong menyetujui namanya penghematan, tidak terjadi pemborosan. Nah ketika blokir dibuka kok implikasinya utang nambah menggunakan SAL dan sebagainya. Itu loh. Kita boleh bicara tentang posturnya atau dari mekanismenya dulu Bapak. Karena kalau tadi pertanyaannya Pak Dolfi, Bapak, kan nggak bisa dilihat efisiensi kok nambah defisit pakai SAL. Padahal kan kalau kita ngomong postur, tadi bagian penerimaan kan ceritanya panjang tuh Pak Dolfi. Ada kondisi PPN yang nggak jadi, dividen nggak ada. Jadi itu kan yang menyebabkan bahwa kita tidak mampu mengkolek tadi 150 triliun sendiri, plus ditambah adanya restitusi dan yang lain-lain dari penurunan harga komoditas, terutama batu bara dan restitusi. Atau menjadi barang kena pajak, itu di dalam Undang-Undang HPP. Itu semuanya kan masuk di dalam postur penerimaan yang tadi kita sebutkan lebih rendah dari yang kita sampaikan. Sementara kalau Pak Dolfi bicara tentang belanja, ya tadi ya, belanja kan tadi ada Inpres meminta untuk efisiensi dan rekonstruksi. Ini tulisannya itu katanya efisiensi dan rekonstruksi. Di mana Bu? Pak. Di Inpres dikatakan blokir dan rekonstruksi. Kalau tidak disebutkan blokir dibuka tidak di Inpres, karena Inpres itu adalah untuk yang belanja yang akan kita hold. Ya, kita berikan waktu untuk teh datang dulu. Terima kasih ya Pak ya. Alhamdulillah. Dia tahu timingnya untuk datang. Timingnya pas. Jadi di dalam Inpresnya itu adalah untuk memblokir supaya belanja tidak dibelanjakan, di hold. Karena waktu itu sudah ada perpres untuk, is it PP atau perpres? Untuk pelaksanaan DIPA Pak. Jadi sebetulnya dengan memberikan pelaksanaan DIPA, KL itu sudah bisa belanja. Tapi seperti kita ketahui dengan adanya KL-KL baru, kita kan terjadi ada 23 KL yang baru itu terjadi pemecahan dan melakukan realokasi di antara para KL yang berubah, plus Presiden meminta untuk beberapa yang dianggap bisa diefisienkan, seperti belanja perjalanan dinas, seminar, segala macam, itu semuanya yang istilahnya dibintang. Tapi karena bintang banyak sekali, maka dimunculkan dalam bentuk Inpres, itu untuk hold. Nah, untuk melepaskan, Bapak lihat di sini, belanja sesuai arahan Presiden. Poinnya, instruksi Presiden, Inpres 1, dan arahan atau instruksi Presiden untuk buka blokirnya. Jadi dua seimbang. Untuk yang kedua ini buka blokir, itu adalah melalui mekanisme ratas atau dari Presiden menetapkan di dalam sebuah rapat, kemudian menjadi kesimpulan rapat berdasarkan arahan Presiden yang ini dibuka, gitu Pak. Jadi dari sisi kekuatan hukum adalah sama. Yang satu adalah Inpres tertulis karena seluruhnya, sedangkan yang untuk belanja tergantung kalau Presiden hari ini memutuskan, oh kita rapat terbatas bicara tentang koperasi, maka dialokasikan seperti ini. Kalau kita menambah untuk rumah, maka ditambah seperti ini. Kalau nanti ditambah dengan MBG waktu itu, maka itu yang dilakukan dengan arahan Presiden. Pasti ada notulisnya Pak. Kami tidak akan buka blokir karena saya sebagai Menteri Keuangan pun tidak memiliki kewenangan. Makanya harus ada notulis dari Presiden. Itu biasanya melalui ratas. Gitu. Baik Pak Dolfi, cukup saya pikir Pak Dolfi.
Pak Dolfi, penerimaan yang hilang karena tadi PPN dan dividen is one thing. Penerimaannya sendiri nggak bergerak sama, Pak. Tadi saya tambahkan restitusi, kemudian adanya harga komoditas, itu loh, Pak. Jadi mohon, aku mohon banget itu. Jadi jangan satu sepenggal tuh saya disuruh ngelihat di penggalan itu, Pak, karena kita ngelihatnya APBN secara keseluruhan, begitu, Bapak. Iya. Iya, sebetulnya kalau kita nggak melakukan efisiensi sementara Presiden ada program-program prioritas yang beliau melihat lebih strategis, harusnya defisitnya naiknya lebih tinggi lagi, Pak. Kan kayak gitu lihatnya. Tapi Presiden mengatakan, umpamanya saya butuh 300 triliun untuk berbagai program baru dari makan bergizi gratis ditambahkan, terus untuk berbagai macam itu, untuk supaya tidak menjebol defisit, maka dilakukanlah efisiensi tapi kemudian direkonstruksikan. Kan seperti itu Pak Dolfi. Satu kali lagi Pak, satu kali. Jadi Bu Menteri, Pak Dolfi kami udah paham lama nggak Bu ketemu Menteri. saya sih jadinya. Ya Bu silakan Menteri, Pak. Ya. yang DPR pegang itu impres. Bahwa pemerintah ada ratas kan kami tidak tahu. Mengelola keuangan negara seperti diatur di Undang-Undang Keuangan Negara itu kan ada aspek transparansi. Ketika impres dikeluarkan, jelas perintahnya blokir untuk efisiensi. Saya cari di kamus mana-mana pun namanya efisiensi itu bahasa sederhananya penghematan. Bahwa kemudian di dalam pemerintah kemudian ada dinamika, kami tahunya dari mana, Bu Menteri? Ada kebutuhan rekonstruksi segala macam, kami tahunya dari mana? Tidak pernah disampaikan secara Pak Dolfi, terbuka. kalau seingat saya ya, kita punya spirit yang sama karena Pak Dolfi kan veteran juga di sini. Jadi dalam artian begini, waktu kita bikin APBN 2025, waktu itu kan spiritnya juga kita memberikan pemerintahan baru, suatu fleksibilitas. Saya lagi cek sama teman-teman pasalnya ada di mana nih. Karena ada di Undang-Undang APBN, Pak Said tahu, Pak Muhyiddin tahu dalam hal ini. Pasal jadi 20 ayat 1 huruf H itu Bu. Sudah saya baca itu Pak tadi Bu. Dolfi udah tahu aja nanya. Yang saya tanyakan. Sebentar Pak. Iya, Sebentar, iya. Pak Dolfi. Sebentar. Ada MC itu. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dan Pak Dolfi itu bukan sesuatu hal yang baru. Pak Dolfi ingin mengingatkan bahwa kita semua punya ketaatan yang sama. Baik pemerintah maupun DPR. Itu satu hal. Pada sisi lain, kita mengerti betul bahwa pemerintah berkeinginan memerlukan penajaman program. Bukan sekedar realokasi, tapi prioritas pemerintahan baru ketika waktu itu ada tim transisi. Oleh karenanya maka keluarlah kemudian pasal yang disebut oleh Pak Dolfi. Kan begitu. Cuman Pak Dolfi tadi mempertanyakan, kalau impresnya itu penghematan, dilakukan penghematan dan blokir, kenapa kemudian dibuka? Tentu Menteri Keuangan sudah menjawab. Nah, wise kita bersama, apakah tidak sebaiknya pendalaman dilakukan besok di Panja? Pak Ketua, izin Pak Ketua. Dari? Maluku, Mercy Barens Pak Ketua.